sambutan dari Tegar Irwansyah. Kepada Tegar Irwansyah saya persilahkan. Nama saya Muhammad Tegar Irwansyah, murid PKL dari SMKN 62 Jakarta yang PKL di Yayasan Karya Wirausaha Sinari. Di sini saya selaku moderator akan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Citra Agustina, yaitu materi Ya, materi yang akan disampaikan oleh Citra Agustina yaitu merupakan tentang mental karakter seorang wirausaha. Kepada Kak Citra kami persilahkan dan mari kita sambut dengan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, udah bisa saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Agustina. Di sini aku bakal mau mereview ulang materi dari Pasubahan, yaitu tentang mental karakter wirausaha. Untuk Kak Audrey mungkin bisa ditampilkan slide PowerPoint-nya. Ya, sebentar. Oke. Mohon maaf, Kak Citra kirim ininya ke siapa ya? Ke PowerPoint-nya, materinya? Udah Kak Audrey. Oh, ke saya. Sebentar, saya kirim dulu ke Tegar ya. Tegar juga udah saya kirimin kok. Oke, udah bisa dimulai, Kak. Ya, boleh. Tegar. Persilakan share screen-nya.
Ya, materinya yang satunya lagi, Tegar. Coba dulu deh. Citra, materinya yang ini apa yang dari Bapak tuh? Satu lagi. Yang dari Bapak. Oke, di sini mereview ulang materi tentang public speaking, kemampuan dasar komunikasi wirausahaan. Komunikasi wirausaha SMA. Oke, saya akan mulai untuk mereview ulang materi dari Pasuban ini. Yang pertama di sini ada tujuan utama profit. Apa sih tujuan utamanya? Jadi profit ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita membantu orang banyak sehingga muncullah ide-ide kreatif brilian lainnya. Jadi sedekah merupakan rumus usaha. Bukan hanya matematika, fisika, kimia aja yang ada rumusnya. Terus selanjutnya di sini ada lingkup materi. Ada beberapa lingkup materi, yaitu yang pertama ada mental karakter pengusaha, terus yang kedua ada tantangan wirausaha, dan yang ketiga ada perbedaan pedagang dan pengusaha. Nah, selanjutnya di sini ada karakter dan mental wirausaha. Yang pertama, pengertian dari karakter. Karakter sendiri adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dari watak, mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak. Pengertian itu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi elektronik tahun 2008. Lalu selanjutnya, mental menurut KBBI adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Jadi di sini sama-sama pengertian menurut KBBI, yaitu pengertian dari karakter dan mental sendiri. Lalu selanjutnya ada wirausaha, yaitu pengertiannya adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Oke, jadi itu adalah pengertian dari sebuah wirausaha. Slide bawahnya lagi. Lagi-lagi. Oke. Di sini ada beberapa kata-kata, yaitu pertama, mental yang perlu ditanamkan untuk peserta didik SMK. Jadi apa saja mental yang perlu ditanemin dari para kita yang pelajar untuk memulai usaha. Terus kemudian tujuan utama kita sekolah belajar mesin yang benar, belajar komputer yang benar, belajar desain grafis yang benar, belajar bahasa Inggris yang benar, dan lain-lain. Nah, tujuan utamanya adalah buka usaha, jadi kita belajar sungguh-sungguh untuk membuka usaha kita, juga sehingga setelah ditanamkan itu, saya yakin tidak ada lagi pengangguran dan kemiskinan. Sehingga ada pelengkap usaha lainnya sebagai menunjang usaha utama. Jadi maksud di sini nggak hanya cuma satu usaha aja yang dijalankan. Lalu ke bawahnya. Oke. Nah, di sini ada tips karakter dan mental yang dibutuhkan. Yang pertama, memiliki kemauan, mempunyai kemauan yang tinggi. Lalu yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga,
usaha dari modal kecil dulu sehingga suka tantangan. Lalu selanjutnya pelajari yang kita suka lebih mendalam. 5. Sambil dipelajari, kalau sudah kategori lumayan paham dan ada kemauan untuk memulainya, lalu ingin mencari tahu, maka harus segera dimulai. Lalu selanjutnya, selalu bersyukur apapun hasilnya. Yang ketujuh, perbanyak networking dan ikuti setiap kegiatan. Lalu cari mentor yang banyak sebagai perbandingan sehingga bisa kita pilih yang tepat untuk style usaha kita. Yang kesembilan, harus selalu haus ilmu. Kayak anggaplah diri ini kita masih bodoh sehingga kita mencari ilmu, masih penasaran dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu kemudian yang terakhir, ada masih banyak lagi, mungkin ada beberapa tambahan dari aku. Jadi yang pertama itu kita memiliki mental yang cerdas secara emosional. Lalu yang kedua, ingat yang kuat, terus mempunyai disiplin yang tinggi, memiliki kemauan yang keras, terus percaya pada kemampuan diri, berani mengambil resiko, pantang menyerah, jujur, kreatif, dan inovatif, lalu ikhlas dan bersyukur. Oke, itu tambahan dari saya. Selanjutnya, di sini ada tantangan yang kedua. Tentunya pasti dalam berwirausaha mempunyai tantangan dari apapun keadaannya. Nah, yang pertama di sini ada dari orang-orang terdekat. Lalu yang kedua dari jejaring yang tidak mendukung, maka kita bina atau cari silaturahmi yang lain. Dan tantangan yang ketiga adalah orang yang berhasil itu harus melalui 3 tahap. Itu pertama tahap di mana kita diremehkan, dan yang kedua dimusuhi, serta yang terakhir diakui dengan prestasi. Jadi setiap wirausaha atau segala macam orang memulai suatu kegiatan pasti akan melewati tantangan-tantangan seperti itu. Nah, tantangan selanjutnya, berapa lama kerja para wirausahawan dibanding karyawan? Next. Oke, di sini ada beberapa perbedaan dari wirausaha dan karyawan. Di wirausaha sendiri mampu bekerja lebih dari 24 jam agar usahanya bagus dan baik untuk meningkatkan produktivitasnya. Mampukah kita? Ya kalau nggak mampu jadi karyawan aja. Karena karyawan itu dia lebih bekerja, dipekerjakan, sedangkan wirausaha sendiri kita yang mempekerjakan, kita yang mencari ide-ide dari segala macam. Oke, selanjutnya. Bagaimana langkah awal membuka usaha? Ke bawah lagi. Nah, di sini ada carilah usaha yang sahabat semua suka dan modal kecil dengan resiko yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita udah ada ide yang bagus, maka langsung mewujudkannya, jangan ditunda-tunda sehingga ketemu titik awalnya. Oke, di sini lalu bagaimana dengan yang masih bekerja dengan perusahaan lain? Anggap saja kalau menurut aku sendiri bekerja dengan perusahaan lain itu sebagai tahap awal aja sih. Tahap awal di mana kita mencari sebuah pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kita kumpulkan, lalu kita bangun mental kita sendiri. Lalu kita persiapkan, kita planning untuk membuat perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, oke. Masih banyak lagi tantangan lain yang belum dikupas di sini, mohon maaf. Dan yang ketiga, di sini ada perbedaan pedagang dan pengusaha. Oke.
Pertama di sini ada pedagang dulu ya. Pedagang yaitu pertama dia sendiri yang promosiin, lalu dia sendiri yang bersih-bersih, dia sendiri yang di-complain, dia sendiri yang melakukan semua kegiatan, dia sendiri yang mengurus legalitas, dan lain-lain. Intinya kalau pedagang itu dia melakukannya sendiri tanpa adanya tim dan sebagainya. Lalu kalau pengusaha ini hanya ada beberapa saja, yaitu pertama sudah ada bagian yang menghandle HRD, sudah ada bagian yang bersih-bersih, sudah ada tim unit kerja tersusun dan terorganisir, lalu sudah ada bagian yang membuat gerobaknya. Jadi kayak pengusaha itu mereka bekerja sama-sama membangun usahanya agar terlihat lebih maju. Oke. Nah, tetapi di sini ada untuk menjadi pengusaha kita harus jadi pedagang dulu atau kita magang merasakan dan meraba rasa bagaimana menjadi pedagang. Oke, agar kenapa? Ya seperti tadi kita seperti bekerja di perusahaan lain, kita harus mencari banyak pengalaman terlebih dahulu, kita bangun relasi-relasi kita agar kita bisa lebih maju lagi. Oke, sepertinya sekian. Terima kasih. Review materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Citra atas materi yang telah disampaikannya. Iya, sama-sama. Baik, bisa di kolom chat atau langsung mulai video. Ya, terima kasih dari Kak Citra, Semkn 2 Cikarang Barat atas materinya, sangat bermanfaat. Kira-kira dari semua yang nonton di sini ada yang mau ditanyakan nggak ke Kak Citra tentang materi yang baru aja disampaikan? Mungkin tidak, belum ada ya. Kalau gitu saya dulu yang nanya, boleh ya Kak Citra ya? Kak Citra, kira-kira tadi kan disebutin kalau misalkan bahwa di dalam wirausaha itu kita harus belajar bahasa Inggris ya, disebutkan tadi ya. Kira-kira kenapa sih bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari dalam wirausaha itu? Makasih Kak. Sama-sama. Bisa boleh langsung saya jawab? Iya boleh Kak. Nah, jadi kan bahasa Inggris ini sudah ditetapkan sebagai bahasa internasional ya. Jadi kayak setiap orang tuh harus bisa bahasa Inggris di setiap lingkungan. Pasti pengusaha-pengusaha besar juga membutuhkan kayak orang yang bisa bahasa Inggris itu. Jadi emang bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional. Setahu aku sih kayak gitu. Jadi makanya orang bisa diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris agar membangun relasinya juga lebih mudah. Karena kalau misalkan kita cuma bisa bahasa Indonesia aja, terus kita punya usaha, sedangkan usaha itu mau kita lebih luaskan lagi ke luar negeri, ya kita nggak bakalan bisa dengan mental kita yang cuma kayak gini. Itu sih menurut aku. Terima kasih dari Kak Citra jawabannya. Kalau gitu masih ada yang ingin bertanya dari materi itu? Mungkin dari rekan saya Tegar, ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau begitu saya tutup terlebih dahulu Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Citra atas partisipasinya, kepada rekan saya Tegar, dan juga para rekan-rekan saya yang lain yang sudah menghadiri Zoom meeting kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan simpulan ya. Oke, jadi kesimpulannya, jangan pernah takut untuk memulai. Jalankan apa yang udah di-planning. Jadi, jalankan dengan dari dalam diri sendiri, karena walaupun banyak kata-kata semangat atau motivasi dari orang lain, kalau dari kita sendiri nggak jalan, nggak bakalan jalan. Udah sih, kesimpulannya gitu aja. Baik, terima kasih dari Kak Citra. Ya, silakan Kak Citra tutup juga penutupnya. Penutup. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Audrey dan Tegar. Saya Najwa Audrey, selaku host dari Zoom meeting kali ini, dan juga rekan saya Muhammad Tegar Irwansyah, izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah ya untuk tugas hari ini. Kita telah hadir dan menyimak, mudah-mudahan pelatihan diseminasi Akademi Wirausaha ini kalian untuk memberikan informasi pada orang lain bisa berjalan selanjutnya. Oke, silakan Bapak persilahkan kepada Amelia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Melinda dari PKL Kawis dari SMKN 62 Jakarta. Saya di sini akan mempromosikan barang-barang Kawis. Yang pertama ini dari merek Rumah Biwan. Ini adalah sabun cuci tangan, tapi bisa buat ini juga buah-buahan. Oh gitu. Lalu ada juga ini dari Rumah Biwan juga, tapi hand sanitizer untuk isi ulang seperti itu. Jadi misalnya kakak-kakak atau bapak ibu-ibu yang sudah membeli yang kecilnya, jika habis bisa beli ini, tinggal diisi ulang. Lalu ada lagi nih dari merek Amazing Deodorant Spray. Ini hand sanitizer juga. Oh iya.
Iya. Oh iya, ini bisa tahan 24 jam. Dan ini juga ada kerajinan tangan. Ini ada strap untuk masker yang untuk para hijabers. Ya, agar maskernya tidak di dalam seperti saya ini. Ada berbagai macam warna. Lalu ini juga ada gantungan kunci. Lalu ini berbagai macam warnanya, ada hitam putih seperti ini. Harganya cuma Rp7.000. Nah, ada kopi juga. Ini kopi Gunung Lampung. Ini kopi asli dari Lampung. Harganya hanya Rp31.000 per kilo. Lalu ada lagi ini tas batik. Hanya Rp40.000 harganya. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat untuk membeli, silakan untuk kontak Bapak Subhan Hari. Terima kasih. Terima kasih Amel. Baik, ya, mohon pamit, mohon izin kita tutup ya, Bapak stop recording.